Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, kita bertemu kembali pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang menghindari akhlak tercela. Para pelajar sekalian, perlu kita ketahui bahwa harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat yang telah ditentukan, harta tersebut harus dipertanggungjawabkan tentang bagaimana memperolehnya dan digunakan untuk apa. Dalam membelanjakan harta, haruslah memperhatikan norma-norma agama yang telah mengaturnya. Tidak boleh boros ataupun berlebih-lebihan, tetapi juga tidak boleh pelit. Orang yang boros, berlebih-lebihan, dan yang bakhil dalam membelanjakan harta dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada umat untuk menempuh jalan tengah, yaitu antara larangan tabdzir, israf, dan bakhil. Jalan tengah inilah yang dinamakan kesederhanaan. Andai pun Allah memberikan kecukupan rezeki, maka harus dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan agama. Adapun akhlak tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah israf atau berlebih-lebihan. Israf berasal dari bahasa Arab, yaitu asrofa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melampaui batas atau berlebihan diartikan sebagai melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan aturan atau nilai tertentu yang berlaku. Secara istilah, melampaui batas atau berlebihan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan seseorang di luar kewajaran atau kepatutan. Israf juga berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Misalnya, makan atau minum secara berlebihan. Sikap israf merupakan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 'Inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sikap dan perilaku berlebihan merupakan salah satu penyakit rohani yang sangat merugikan diri manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, Kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilatin. Rawahun Nasai. Yang artinya, makan dan minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Contoh perilaku israf dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya israf dalam makan dan minum, misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan dalam makan dan minum. Yang kedua, israf dalam berpakaian. Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat. Misalnya terlalu panjang atau terlalu kecil. Yang ketiga, israf dalam penggunaan air. Misalnya mencuci pakaian dengan menggunakan air yang berlebihan atau membiarkan keran air terbuka sehingga air terbuang percuma. Yang keempat, israf dalam penggunaan listrik. Misalnya tidak mematikan lampu setelah selesai dipakai, tidak mematikan kipas angin setelah tidak dipakai, dan sebagainya. Yang kelima, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya mengobrol dengan ponsel berlama-lama
main game online, dan sejenisnya sehingga melupakan waktu istirahat, waktu belajar, dan waktu ibadah. Keenam, israf dalam ibadah. Misalnya melaksanakan sholat lail semalam suntuk sehingga ketiduran dan tidak melaksanakan sholat subuh. Dan yang terakhir, berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah. Tepat tidak, Allah memberikan rezeki yang berupa harta, usia, kesempatan, dan lain-lain agar dipergunakan sesuai dengan manfaatnya dan dalam takaran yang wajar. Tidak boleh berlebih-lebihan. Apabila melampaui manfaatnya dan takaran yang wajar, maka akan memunculkan ketidakseimbangan pada individu yang bersangkutan maupun pada lingkungan. Oleh karenanya, akan timbul banyak dampak dari sikap israf ini. Di antaranya, munculnya berbagai penyakit, memunculkan kecemburuan sosial yang dapat memicu kerawanan sosial, menimbulkan perilaku rakus, dan hilangnya kepedulian sosial. Sebagai seorang muslim, kita pun diperintahkan untuk menghindari sikap israf ini. Banyak hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk menghindari sikap israf ini. Di antaranya adalah memiliki sikap kebersahajaan atau iffah. Yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Ketiga, bersikap sederhana. Keempat, memiliki sikap sepadan atau musawah. Ajaran ini, yaitu musawah, memiliki tujuan untuk menciptakan rasa kesejajaran, persamaan, dan kebersamaan serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap sepadan akan menempatkan manusia pada posisi yang sejajar, sehingga akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan yang terbaik. Sesungguhnya sikap bersahaja dan sepadan akan dapat mengendalikan setiap muslim dari sikap melampaui batas atau israf. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.